Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, anggota Jemaat Ahmadiyah Sindang Barang, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan episode sebelumnya mengenai 10 syarat biat yang waktu itu dibawakan oleh Bapak Gulam Wahyudin. Untuk itu telah hadir bersama kita hari ini yaitu Bapak Maulana Gulam Wahyudin. Assalamualaikum Pak Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian ada Pak Maulana Abdul Hadi, beliau adalah mubalik dari Cisalada. Assalamualaikum Pak Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai dahulu di butir selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Maulana Gulam Wahyudin. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah yang kami cintai dan Bapak Ketua yang saya hormati, Bapak Maulana Abdul Hadi juga yang saya hormati. Mudah-mudahan yang saya akan sampaikan ini walaupun sering didengar bisa manfaat buat saya dan juga untuk semua berkahnya, karena apabila orang melaksanakan saja 10 syarat beat ini 1, 2, 3 terus dilatih, maka kita pun akan menjadi orang yang bisa melaksanakan 10 syarat beat dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu ini sangat penting, dan kalau bisa orang yang sudah beat, orang yang sudah keturunan harus hafal 10 syarat beat, hafal. Insya Allah kita akan selalu ingat kepada syarat beat ini, sehingga kita bisa diselamatkan dalam segala hal pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam misalnya ini, yang keenam sekarang setelah kelima kemarin, sekarang yang keenam, ia akan berhenti dari adat kebiasaan yang buruk. Jadi kebiasaan yang buruk kan macam-macam itu, ada 1001 macam kebiasaan buruk yang ada di dalam diri manusia. Satu, tidak mau disaingi, tidak mau lebih unggul orang lain. Ada juga ingin orang supaya selalu kita ini menghormat kita, orang harus selalu menghargai kita, orang selalu ingin supaya kita ini lain dari yang lain. Itu pun salah satu kebiasaan buruk yang bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Belum yang lainnya dalam rukun iman maupun rukun Islam. Ada orang yang sudah melaksanakan beat, lalu kebiasaan buruknya masih ada. Ada yang seminggu langsung jadi malaikat, ada yang bertahun-tahun malah murtad. Di zaman Masih Maud alaihissalam pun sama, banyak orang yang beat, setelah itu dia menjauh dari Allah Ta'ala. Ada yang langsung jadi malaikat, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di zaman Rasulullah, banyak orang yang jadi malaikat, yang menjadi Hazrat, ada lanu Hazrat, ada juga yang menjadi menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang yang selalu menulis wahyu, hajat Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena ia tidak berhenti dari adat kebiasaan yang buruk, akhirnya menjadi orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dari menuruti hawa nafsu, ingin ini, ingin itu, nafsu saja yang dikedepankan, nafsu saja yang diamalkan, nafsu yang buruk yang diamalkan. Nah itulah sehingga dia pun akan menjadi orang yang rugi dalam jemaat ini. Walaupun anak keturunan, ada juga anak keturunan yang menjadi orang-orang yang merugi. Ada juga anak keturunan silsilah dari jemaat ini yang jauh dari jemaat ini. Oleh sebab itu kita harus selalu ingat janji beat ini kepada kita, sehingga ia akan berhenti dari menuruti hawa nafsu. Nafsu memang akan menjerumuskan kita kepada jalan yang merugikan kalau nafsu itu tidak baik. Tapi kalau nafsu itu baik, misalnya nafsu ingin tahajud, nafsu ingin ibadah, nafsu ingin amal soleh, nafsu ingin berjuang, ingin berkorban di jalan Allah SWT, itulah orang akan bisa menjadi menggunakan hawa nafsunya untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hawa nafsunya buruk, itulah yang merugi, sehingga dia menjadi budak setan di dunia ini, yang akan merugi di dunia dan akhirat. Terus dan benar-benar akan lebih mengutamakan perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran apa?
Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah Ta'ala menyuruh berbuat kebaikan. Allah Ta'ala menyuruh berbuat adil. Allah Ta'ala menyuruh berkorban untuk karib kerabat. Dengan ajaran Al-Quran ini, perintah Al-Quran ini ada 700 perintah. Di dalam Al-Quran itu ada 700 perintah. Satu saja kita melanggar perintah itu, maka kita akan menjadi orang yang rugi, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa mengamalkan. Misalnya di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala harus banyak istighfar. Istighfar rupanya bukan hanya astagfirullah rabbi min kulli dzambin saja. Setiap ada ghufronaka itu istighfar juga. Dalam Al-Quran ada perintah istighfar. Apa perintah istighfarnya? Samina wa atona ghufronaka. Samina wa atona ghufronaka robbana wa ilakal masir. Hamne sunnah, kami mendengar. Warhamne itaat, dan kami taat. Ham teribas talab kartehe. Saya menginginkan daripada engkau adalah suatu kebaikan, satu harapan yang baik. Hamare Rabb terihi tarablut jar janahe. Ya Allah Ta'ala, kepada engkau lah kami kembali. Ini surat Al-Baqarah ayat 285. Lalu ada lagi istighfar di sini. Robi fir warham wa anta khairur rahimin. Mere Rabb basde, ya Tuhan kami, ampunilah kami, maafkanlah kami. Warham, dan kasihanilah kami, sayangilah kami, cintailah kami. Wa anta khairur rahimin. और मैं सबसे बेहतर रहीम करने वाला है। रहीम करने वालों में सबसे बेहतर रहीम परमाने वाला है. Jadi hanya Allah lah yang maha pengasih, maha penyayang, karena engkau lah ya Allah yang maha pengasih. Nah, oleh sebab itu kita beristighfar itu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan mempunyai nafsu yang tidak menuruti perintah Al-Quran, dan akan menjadikan firman Allah dan sabda Rasulnya sebagai pedoman baginya di setiap langkahnya. Jadi langkah kita, pekerjaan kita adalah untuk mencari ridho dan mencari kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa caranya? Adalah melangkah sesuai dengan perintah dari Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itulah yang sabdakan oleh Hajat Masih Maud Salam. Masih Maud Salam pernah menerima ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jolog Al-Quran ko ijat denge, wa asman se ijat palenge. Siapa yang menghormati Al-Quran, menghargai Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran, maka dia akan memperoleh kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memberi penghargaan yang besar, karena penghormatan manusia tidak ada harganya. Kehormatan yang mulia di sisi Allah Ta'ala apa? Ijati lillahi. Kemuliaan hanya di sisi Allah. Kehormatan hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap langkah kita, pedoman kita hanya firman Allah dan sabda Rasul. Nah, inilah yang dianjurkan kepada setiap anggota jemaat, sehingga anggota jemaat di seluruh dunia saat ini atas nasihat daripada Hajat Khalifatul Masih Hamis radhiyallahu anhu, Aidul Talabin Aziz, kita menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti Pak Haris Tablik, Pak Amir Rajuddin Syahid, dan juga Bapak Amir Nasional Indonesia Haji Abdul Basit Syahid, juga Direktur Jamiah Masum Ahmad Bilabun, selalu mengajarkan kepada kita semua supaya kita menjadi orang terdepan dalam melaksanakan ijati lillah, mencari kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehormatan Allah Ta'ala adalah yang sangat sempurna. Sekali lagi, ayat yang ke-6 ini, ia akan berhenti dari adat kebiasaan yang buruk dan menuruti hawa nafsu, dan benar-benar akan lebih mengutamakan perintah Al-Quran, dan akan menjadikan firman Allah dan sabda Rasulnya sebagai pedoman baginya di setiap langkahnya. Dan mudah-mudahan kita selalu terdepan di dalam melaksanakan hal ini. Selanjutnya akan dibahas butir ke-7 oleh Bapak Maulana Edi Abdul Hadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poin ke-7 dalam 10 syarat beat, yakni ia akan meninggalkan ketakaburan dan kesombongan serta akan menjalani hidup dengan merendahkan diri
sikap lemah lembut, budi pekerti yang halus, dan berlaku sopan santun. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Ibadur Rahman alladzi yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ciri hamba yang Maha Rahman adalah ketika ia berjalan di muka bumi, dia memberikan ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman ke alam sekitar yang dia lewati. Ini yang menjadi salah satu tuntutan dari setiap warga Ahmadi, supaya dia di muka bumi bisa menyebarkan keamanan, kenyamanan ke lingkungan alam sekitarnya. Maka di dalam poin yang ketujuh ini, setiap Ahmadi dituntut untuk meninggalkan sikap takabur, sikap sombong, menjalani hidup dengan merendahkan diri, bersikap lemah lembut, berbudi pekerti yang halus, dan berlaku sopan santun. Sifat takabur dan sombong ini adalah salah satu penyebab kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, yaitu dia merasa dia lebih baik, ana khairum minhu, sehingga dia aba wastakbaro, dia menjadi takabur, dia merasa lebih baik. Nah, sifat seperti inilah yang akan menghalangi turunnya keberkatan-keberkatan dan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap Ahmadi harus menjalani kehidupan yang sopan santun tadi, yang menjauhi sikap takabur. Makanya salah satu moto di dalam Jemaat Ahmadiyah kita ini adalah La Far'al Fatriporna, di mana kita menebarkan kecintaan kepada setiap orang dan tidak ada kebencian kepada siapapun. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu wasi'am mutasaddiam min khasyatillah. Kalau Quran ini turun di atas sebuah gunung, maka engkau akan melihat gunung itu hancur lebur berantakan min khasyatillah, dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap Ahmadi yang sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim, beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, maka salah satunya sifat ketakaburan, sifat kesombongan yang ada di dalamnya yang digambarkan dalam ayat ini adalah jabal. Lau anjalna hadal Qur'ana ala jabalin. Jadi kalau Al-Qur'an ini sudah turun kepada hatinya, maka jabal yang ada di dalam hatinya, yakni kesombongan, ketakaburan, itu akan hancur lebur. Kenapa? Min khasyatillah. Jadi karena itu setiap Ahmadi harus senantiasa mengedepankan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan sifat takabur, sifat sombong, dan hidup merendahkan diri. Ini tuh Pak poin yang ketujuh yang perlu kita pahami. Ya. Jadi memang karena kita takut kepada Allah Ta'ala, maka kita akan secara otomatis meninggalkan sifat yang takabur dan sombong, dan otomatis juga kita mempunyai perilaku yang lemah lembut, sopan santun, merendahkan diri, berbudi pekerti halus, dan juga sopan santun. Kira-kira gitu Pak ya? Iya Pak. Siap. Betul. Baik para pemirsa, mari kita lanjutkan ke butir ke-8 yang akan dibawakan oleh Pak Maulana Ghulam Muhyiddin. Kami persilakan Pak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai kepada butir yang ke-8, yaitu ia akan menghargai agama. Jadi setiap orang jemaat Ahmadiyah, setiap murid-murid Masih Maud yang beriman kepada utusan Allah Ta'ala di akhir zaman ini, salah satu tugas kita, ia akan menghargai agama. Menghargai agama ini bukan dihormat-hormat agama, bukan dilaksanakan dengan harga duniawi. Kalau misalnya kita menghormati agama dengan duniawi,
tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada berkahnya untuk diri kita. Menghormati agama di sini adalah bagaimana kita menjadi orang yang berakhlak tinggi di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama, melaksanakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW untuk mencintai Allah Ta'ala. Diajarkan oleh Hajar Masih SAW, dia menjadi orang yang terbaik di dalam melaksanakan agama. Tidak setengah-setengah, harus sampai ke ujungnya, sampai dapat kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan terus kalau kita misalnya mancing seperti Pak Apip ya ke laut misalnya, nggak dapat apa-apa kan, pulang nggak bawa apa-apa, rugi. Pulang-pulang dapat ikan besar misalnya atau sebagainya, senang orang. Tapi kalau kita juga di dalam agama ini jangan nyontok. Di sekolah saja kalau nyontok orang bodoh itu. Kalau di sekolah kita nyontok kan jelek, dia nyontok sekolahnya. Tapi agama juga kan jangan nyontok. Harus kita melaksanakan, mengamalkan dengan diri kita sendiri. Tidak nyontok, jadi benar-benar kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama. Nah disinilah ia akan menghargai agama. Dihargai dengan akhlak yang sebaik-baiknya. Kehormatan agama. Kita kehormatan agama di zaman sekarang, kita tidak takut sama corona. Kita harus maju terus jihad, bukan begitu. Kita menghormati agama di sini adalah bagaimana perintah agama yang sebaik-baiknya yang harus kita hormati, kita amalkan, kita perbuat dengan sempurna-sempurnanya, dan mencintai Islam lebih dari jiwanya. Jadi mencintai Islam pakai jiwanya itu artinya bukan artinya kita di zaman Jamal ini di mana seperti di zaman Rasulullah, karena di zaman Rasulullah zamannya Jalal, kalau di sekarang zamannya Jamal. Nah oleh sebab itu mencintai Islam lebih dari jiwanya harus benar-benar dihayati. Apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa itu ajaran-ajaran, dihayati, direnungkan, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar mempunyai jiwa yang dimana orang bisa melihatnya jadi sejuk seperti kita lihatlah Khalifatul Masih Hamid sekarang ini dengan gayanya, dengan bicaranya. Kalau kita mulakan dengan melihatnya saja, kita melihat khilafat, aduh sangat senang, sangat gembira. Nah itu kenapa? Karena orang yang paling terdepan saat ini di dalam mencintai agama adalah lebih dari jiwanya adalah Khalifatul Masih Hamid. Lalu Ayud Al-Aminas Al-Aziz. Pandangan kita sekarang untuk Indonesia misalnya, Pak Resyul Tabligh, Pak Amir, kita lihat bagaimana mencintai agama, menghormati. Lalu Bapak Ketua Cabang kita, Pak Budi atau Pak Udam sekalian. Kenapa berjuang seperti ini? Karena saudara-saudara Hudam ini adalah orang yang dimana mencintai Islam lebih dari jiwanya, dikorbankan jiwanya untuk kepentingan Islam ini. Apa? Walaupun hanya katanya kita nggak ada apa-apanya, hanya sebesar debu pengorbanan saya, tapi walaupun debu menambah volume. Nah inilah bapak-bapak sekalian, anak sekalian, saudara-saudara sekalian, Hudam, Lajnah, Hudam, Lajnah, Ansor yang tidak bisa disebut satu-satu. Kita adalah orang-orang yang mencintai Islam lebih dari jiwanya, hartanya, anaknya, dan dari segala yang dicintainya. Baik, jazakumullah Pak Maulana Gulam. Jadi butir nomor 8 ini dengan saking cinta dan hormatnya kepada keagama yang akhirnya akan membuat kita sangat mencintai Islam lebih dari jiwa, harta, bahkan anak-anak kita, dan juga dari segala yang kita cintai. Kira-kira begitu Pak Gulam ya? Iya, Oke. betul. Baik, kita lanjut ke butir 9. Silakan Pak Maulana ini. Baik, di butir yang ke-9 ini adalah ia akan senantiasa sibuk menghikmati makhluk-makhluk Allah pada umumnya dan akan berusaha keras memberikan manfaat kepada umat manusia dengan kemampuan dan kekuatan yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, senantiasa sibuk menghikmati makhluk-makhluk Allah pada umumnya.
Jadi kita diwajibkan untuk menghormati semua makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya kepada manusia saja, kepada binatang-binatang pun kita harus memperlihatkan sikap rasa kasih sayang. Mungkin kita ingat ada sebuah hadis di mana seorang pelacur karena memberikan minum kepada anak anjing yang kehausan, dengan perbuatannya itu dia dikaruniakan bisa masuk surga. Nah, ini adalah suatu gambaran bagaimana besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memperlihatkan atau mengamalkan rasa simpati kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kepada sesama manusia. Rasulullah SAW pun bersabda bahwa khairun nas tanfa'un linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, kita para Ahmadi dituntut untuk menjadi jiwa-jiwa atau orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungannya, bagi sesamanya. Jadi sekarang tuntutannya adalah di mana keberadaan Jemaat Ahmadiyah di suatu tempat, orang akan bertanya apa manfaat dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah di tempat tersebut. Ini yang harus menjadi tanggung jawab kita, supaya di mana kita berada sebagai Ahmadi itu harus memberikan manfaat kepada lingkungan di mana kita berada. Dengan cara apa? Yaitu tadi dengan memberikan dengan segenap kemampuan yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik harta, baik tenaga, pikiran, ilmu yang kita miliki, yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Punya ilmu, kita bagikan ilmunya. Punya harta, kita bersedekah kepadanya. Punya kemampuan, kita berikan pelatihan-pelatihan kepada tetangga, kepada saudara-saudara di sekitar lingkungan kita. Ini tuntutan dari nomor 9, bahwa hendaknya kita berusaha memberikan manfaat kepada umat manusia dengan kemampuan dan kekuatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dan setiap yang Allah rezekikan kepada kita, kita nafkahkan untuk kepentingan orang banyak. Jadi bisa dengan hartanya, bisa dengan tenaganya, bisa dengan pemikirannya, bisa dengan ilmunya. Yang penting para Ahmadi dimanapun berada harus bisa memberikan manfaat kepada lingkungannya. Ya, Jazakumullah, Maulana, luar biasa poin 9 ya. Jadi kemampuan dan kekuatan yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita ini betul-betul kita harus manfaatkan bagi kepentingan umat manusia, bahkan mengkhidmati makhluk-makhluk Allah lainnya. Kira-kira begitu. Iya, siap. Ya. Baik, kita memasuki butir terakhir, yaitu butir ke-10 yang akan dibawakan oleh Pak Maulana Gulat. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-10, ia akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba yang lemah ini. Artinya akan selalu mengikat tali persaudaraan, mengikat tali baiat ini kepada Hajat Masih Maud alaihissalam. Beriman kepada Masih Maud alaihissalam semata-mata karena Allah. Jadi beriman ke Masih Maud harus karena Allah Ta'ala. Harus benar-benar mencari keriduannya yang sangat luar biasa. Contohnya, Bapak Mubalik yang pertama datang ke Indonesia, Hazrat Rahmat Ali radhiyallahu anhu. Karena dia ridho terhadap Allah Ta'ala, dari Kadian dikirim ke Aceh. Waktu itu belum ada orang, Ahmadiyah nggak ada. Datang ke sana ya nggak tahu bagaimana beliau berjuang. Karena mengikat tali persaudaraan dengan Hajat Masih Maud alaihissalam, dia bertablik. Akhirnya walaupun tadinya coba makannya di India itu roti, datang ke Aceh nggak tahu makannya apa, nasi atau apa nggak tahu lah. Lalu coba bayangkan terus berjalan ke Padang, terus jalan sampai ke Bogor. Nah setelah Bogor ini, ya inilah ia akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba yang lemah ini semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah dia datang dari Kadian datang ke sini terus lari.
terus saja berjuang sampai 28 tahun di Indonesia. Lalu Pak Sadik Sumantri, lalu Pak Ansari, lalu Pak Malik, lalu Pak Idris, Pak Hai, Pak Cima, lalu Pak orang Indonesianya, Pak Wahid, bapaknya Bapak Amir juga. Ia akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba yang lemah ini semata-mata karena Allah. Walaupun banyak penderitaan yang dihadapinya, walaupun penderitaan, kita kalau lihat penderitaan mubalik dahulu luar biasa itu, luar biasa penderitaannya. Tapi dia tetap saja beriman kepada hajat masih maut. Tidak pernah gara-gara hal kecil, saya mau keluar dari Ahmadiyah, gara-gara hal sepele, keluar dari jemaat Ahmadiyah. Oleh sebab itu, dengan pengakuan taat dan ma'ruf segala hal yang baik dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya. Sampai mati kita akan terus beriman terus kepada hajat Masih Maud salam. Kalau ada yang menghina, masuk kiri keluar kanan, masuk kanan, telinga kanan keluar kiri. Kita jalan terus menjadi jemaat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik itu ikatan keluarga, ikatan persahabatan ataupun ikatan yang kerja lainnya. Inilah Bapak-bapak sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran 10 syarat biat ini harus diamalkan oleh kita, bukan hanya dibaca sudah. Kalau hanya dibaca saja seperti akhirnya air di dalam talas. Ada air tapi tidak menyerap. Oleh sebab itu ini harus menyerap ke dalam hati yang sangat dalam, sampai ke hati, bukan hanya di leher tapi harus sampai hati. Inilah akan menjadi Jetu merah horahe sabjak merah horahe. Apabila engkau menjadi milikku, semua tempat akan menjadi milikmu. Jazakumullah, luar biasa Pak Maulana Gulam. Baik, itulah akhir dari syarat beat yang ke-10 yang merangkum semuanya ya Pak ya, bahwa dalam perjanjian kita berbaiat kepada Allah Ta'ala dalam Islam ini memang talinya harus, tali persaudaraan yang dilakukan harus berdasarkan hamba yang lemah, hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan ini kita lakukan sampai maut memisahkan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Pak Maulana Gulam, Pak Edi Abdul Hadi, terima kasih banyak atas siraman rohani kita hari ini. Barangkali afdolnya kita tutup dengan doa. Pak Maulana Edi Abdul Hadi, kami mohon untuk bisa memimpin. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tarbiyat kita membahas 10 syarat beat sudah tuntas, kita sampai ke poin yang 10. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Untuk itu mari kita doa dimulai. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Amin. Baik, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.